Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi nih di section belajar bareng Pedias ya, section bebas. Nah sebelum memulai Kanidia mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman sekalian. Semoga amal ibadah kita nantinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini Kanidia mau bahasin materi makro yang hitungan. Nah materinya itu tentang konsumsi dan tabungan. Dan sebenarnya Kanidia udah pernah buat materi tentang konsumsi dan tabungan, jadi nanti kalian bisa tonton. Cuma malam ini itu Kanidia lebih fokus mau bahasin tentang cara menentukan fungsi konsumsi dan tabungan dengan lebih cepat ya, karena itu lumayan bermanfaat kalau kita lagi butuh mengerjakan soal dengan tempo yang lebih singkat. Nah sebelum kita mulai Kanidia mau coba, jadi anggaplah ya, jadi saat ini kita pengen membuat fungsi sorry, ada apa ini? Tunggu ya. Jadi kita akan membuat fungsi dari C alias konsumsi dan fungsi dari S. Nah fungsi dari C dan S basically itu bisa dibilang gak jauh berbeda, makanya Kanidia hanya akan memperlihatkan ke kalian cara cepat mengerjakan atau membuat fungsi C. Nanti fungsi S itu kurang lebih sama. Nah supaya kalian merasakan cepatnya kayak gimana, kita mau buatin data dulu ya. Seperti biasa kalau kita ngomong tentang fungsi konsumsi dan tabungan, itu biasanya kita dikasih data ya. Jadi misalnya ini adalah konsumsi pertama kita. Nah misalnya konsumsi pertama kita sebesar 1.800.000. Nah saat konsumsi kita 1.800.000 ternyata pendapatan kita alias Y kita itu sebesar 2 juta. Wah orang ini lumayan cukup konsumtif ya. Hampir semua duitnya dipakai buat belanja. Nah sekarang kalau kasusnya naik nih. Konsumsinya jadi 2.400.000. Kenapa naik konsumsinya? Karena ternyata penghasilannya juga naik. Y-nya alias pendapatannya naik menjadi 3 juta rupiah. Nah dari data ini sebenarnya kalau kita belajar yang basic yang diajarkan di buku-buku, kita bisa menggunakan rumus yang ini. C kurang C1 dibagi delta C sama dengan Y kurang Y1 kalian bagi dengan delta Y. Ini adalah rumus yang paling common yang bisa digunakan kalau kita pengen menentukan fungsi dari si konsumsi ya. Nah kalau fungsi S nanti kurang lebih sama, tinggal kalian ganti aja. Jadi nanti bentukannya kayak gini kalau si fungsi S itu ya. Fungsi S nanti bakal jadi kayak gini. Mana nih? S kurang S1 kalian bagi dengan delta S. Lalu disama dengankan lagi dengan Y kurang Y1 per delta Y. Ya jadi bedanya cuma kalau yang kiri itu karena pengen jadi fungsi konsumsi, semuanya pakai huruf C alias konsumsi, dan S itu dipakai kalau kita pengen mencari tabungan alias saving, S ya singkatannya. Nah kalau misalnya kita ngikut dari standar rumus yang biasanya kita temukan, nanti kita bakal dapat fungsi konsumsi kayak gini ya. Jadi C kurang C1. Nah tulis dulu C. C1 kita berapa nih? 1.800.000 kan. Terusnya kok kurang rapi ya. Dibagi delta C. Delta itu udah sering banget kan dia sampaikan bahwa merupakan hasil pengurangan ya dari C2 kurang C1. Kondisi kedua kurang kondisi ke-1. 2.400.000 kalau kalian kurangi dengan 1.800 angkanya berapa ya? Iya angkanya adalah 600.000 dong. Kayak gitu. Nah kalau nyari deltanya juga sama. Kalian kurangi delta. Delta itu didapatkan dari Y2 dikurangi Y1. Nggak balik-kebalik ya. Y2 kurang Y1, 3 juta kurang 2 juta. Nanti bakal ketemu angkanya 1 juta rupiah. Nah ini udah bisa dipakai untuk menentukan fungsi konsumsi. C kurang C1 1.800.000 dibagi delta C. Delta C kita berapa? Ya 600.000 ya. 600.000 sama dengan Y kurang Y1. Y1 kita berapa? Y1 kita adalah 2 juta. Kita bagi dengan delta Y. Delta Y kita adalah 1 juta rupiah. Nah karena kedua sisi dipisahkan oleh tanda sama dengan, berarti nanti kita akan melakukan kali silang. Nah tapi sebelum kali silang biasanya Kanidia mengarahkan anak-anak itu nggak usah langsung dikali, kita coba sederhanain dulu deh. Ini kalian bisa sederhanain loh. Ini kalau kita bagi dengan 100.000 nanti dapat 6 aja ya kan. Kalau kita bagi dengan 100.000 nanti dapatnya sisa 10. Kalau mau disederhanain lagi masih bisa ya. Kita sama-sama bagi menjadi bagi 2 ya. Nanti dapatnya sisa 3. Ini dapatnya sisa 5. Wah udah sederhana banget.
Nah, jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Dikali silang aja. 5 kita kali silang dengan C dikurang 1.800.000 dan 3 juga kita kali silang dengan Y kurang 2 juta rupiah. Nah, caranya kalau mencari fungsi konsumsi yang kita kali dulu si 5 ini. Jadi 5 kita kalikan dengan C kurang 1.800.000. Nah, ini harus hati-hati ya. Yang dikali itu kepada dua-duanya, bukan ke salah satunya. Sama dengan 3 juga kita lakukan hal yang sama, kurangi dengan Y kurang 2 juta. Ya, kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini kita selesaiin dulu. 5 kali C, 5C. 5 kali 18 berapa ya? 18 kali 5, 4, 90. Oh, berarti 9 juta. 9 juta. Nah, sama dengan 3 kalinya udah pasti 3Y. 3 kali 2, 6. Berarti 6 juta. Nah, apakah udah beres? Belum teman-teman. Masih lanjut lagi. Oke, atau kan dia simpan di sini aja ya. Di sebelah aja. Nah, jadi di sini kita punya 5C minus 9 juta sama dengan 3Y minus 6 juta. 9 jutanya kita gabungin dengan si 6 juta ya. Supaya nanti dapatnya fungsi C sama dengan 5C sama dengan 3Y masih stay di sini. Lalu 6 juta juga masih stay di sini. Nah, karena 9 jutanya pindah ruas, nanti dia akan jadi positif ya. Positif 9 juta. Nah, ini masih bisa kita sederhanain lagi. Ini 3Y. Minus 6 juta tambah 9 juta pasti masih ada positif 3 juta. Kayak gitu. Ini 5C. Nah, kalau fungsi konsumsi selalu konstantanya satu aja. Koefisiennya satu aja. 5-nya kita taruh di mana? Kita bagi dengan semua ya. Jangan sampai kalian baginya cuma ke 3 juta atau ke 3Y, salah. Jadi harus kita bagi kedua hal ini secara adil ya. Dibagi 5. Nah, 3 bagi 5 itu pasti 0,6. Y, jangan lupa ini C ya. Lalu 3 juta bagi 5 ini kan tambah ya. 6 pasti 600.000. Kayak gitu. Jadi nanti kita akan punya bentuk fungsi konsumsi kita adalah 0,6Y tambah 600.000. Biasanya kalau kita di ekonomi itu fungsi konsumsi paling sering sebenarnya bentuknya kayak gini. Cabi ya. A, B, Y. Nah, kalau ini agak sedikit kebalik tapi nggak masalah. Yang B berarti 0,6 dan yang A itu adalah 600.000. Toh bisa kalau kita ganti jadi C sama dengan 600.000 tambah 0,6Y. Jadi basically nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya kalian juga kalau ketemu soal kayak gini dan pakai cara kayak gini, itu lumayan rentan salah loh. Salahnya di mana? Bisa jadi saat pindah ruas kalian tandanya nggak diganti. Atau kalau kalian lagi melakukan operasi pembagian atau perkalian, hasil perhitungannya berbeda atau salah. Nah, itu juga akan membuat jawaban kita salah. Jadi gimana dong Kak? Nah, caranya supaya kita lebih yakin jawaban kita udah benar, kita harus mensubstitusi datanya supaya kita buktikan persamaan ini udah benar apa enggak. Nah, kita kan punya fungsi C sama dengan 0,6Y tambah 600.000. Nah, sementara di soal kita punya 2Y nih. Ada Y1 dan Y2. Kita tinggal substitusi aja salah satunya, tapi dengan catatan seperti ini. Kalau udah pakai Y1, berarti nanti jawabannya harus C1. Berlaku sebaliknya. Kalau pakai Y2, nanti nilai C-nya harus sama dengan C2. Kalau angkanya berbeda, berarti jawaban kita belum tepat dan harus kita ganti lagi, cari lagi jawabannya. Dan itu lumayan rempong ya. Nah, sekarang kita coba ganti deh. Misalnya kan dia mau pakai Y1, berarti 2 juta ya. Kan dia ganti Y yang ada di sini menjadi 2 juta. 0,6 dikali 2 juta. Itu kan pasti 1.200.000 ya kan. Lalu kan dia harus tambah lagi dengan 600.000. 1.200.000 ditambah 600.000 nilainya 1.800.000. Dan ternyata emang benar ya. Kayak gitu. Jadi persamaan kita yang 0,6Y tambah 600.000 ini udah cocok. Kalau mau nyari fungsi S gimana Kak? Fungsi S sama aja kalian, caranya kurang lebih sama, tinggal yang harus kalian perhatiin ya. Datanya harus berbeda dong. Kalau ini pakai data C karena kita pengen nyari konsumsi, maka nanti kalau fungsi S nyarinya fungsi pakai data S. S itu adalah tabungan dan di sini walaupun kita nggak punya data tabungan kan, bisa kok kita dapat nilai tabungan untuk S1 maupun S2. Gimana ceritanya Kak? Ya kalian harus ingat lah bentuk umum dari persamaan Y itu kan adalah C ditambah S kan. Jadi kalau misalnya nih Y kita udah 2 juta dan C-nya kita 1.800.000, S-nya berapa? Ya bisa kita bilang langsung aja
S1 adalah 200.000. Kalau S2 ya 3 juta kalian kurangi 2.400.000, pasti S2-nya adalah 600.000. Nah, masukkan data yang kalian udah punya, lalu lakukan cara yang seperti kita udah buat tadi, nanti bakal dapat. Nah, tapi sebenarnya mencari fungsi S itu kalau kita udah punya fungsi C itu bisa kok, nggak langsung pakai cara yang kayak gini panjang banget. Itu langsung aja minus A tambah 1 kurang B dikali dengan A dan B yang ada ini diambil dari A dan B yang ada di fungsi C. Kayak gitu. Ya, udah pernah kan dia jelasin di video itu. Nah, kali ini seperti yang tadi kan dia bilang di awal, kita bakal lebih banyak fokus ke cara singkat menentukan fungsi C atau S. Nah, datanya sama aja. Sekarang gimana cara menjawab agar dia lebih singkat, Kak? Nah, caranya itu simple. Jadi, gimana caranya ya? Karena dihapus di sini aja ya. Ini soalnya kalian bisa lihat ya, panjangnya udah kayak gimana yang bagian pertama ini, cara pertama ya. Nah, kan ini dia bakal kasih lihat ke kalian cara yang lebih singkat dan ini sangat bagus lah kita gunakan ya. Applicable banget kalau misalnya kita lagi ikutan lomba debat kayak gitu. Aku debat sih jelas cermat ya, pasti akan sangat berfaedah. Nah, cara yang harus kalian lakukan adalah gimana ya, di sini kali, bentar. Karena dia buatin dulu datanya ya, kita ulangi dulu. Jadi caranya datanya harus disajikan dalam bentuk seperti ini. Y dan C. Y yang pertama kali kita tulis ya. Y1 kita 2 juta. Lalu C kita 1.800.000 ya. Nah lalu kalau Y kita udah 3 juta. C kita menjadi 2.400.000. Kayak gitu. Nah apa yang harus kita lakukan? Caranya sangat-sangat simpel ya. Caranya, oke. Nah, kayak gini. Ya, caranya adalah kalian tinggal mengurangi 2 juta dengan 3 juta. Yang ini tuh kalian kurangi ya. Nah, 2 juta kurang 3 juta angkanya berapa ya? Angkanya pasti minus 1 juta, oke? Minus 1 juta. Nah, lalu kalian tambahkan huruf simbol yang berbeda dengan data yang kita punya. Kan di sini kita ada simbol Y dan C. Nah, kan ini adalah data Y, berarti nanti pakai tambahkan simbol C, kayak gitu. Minus 1 juta C. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, lanjut kalian lakukan hal yang sama. Kalian kurangi lagi. Ingat dari kondisi 1 ke kondisi 2 ya. Kalian kurangi. 1.800.000 dikurang 2.400.000 itu adalah minus 600.000. Nah, sama tambahkan simbol yang berbeda dengan data. Karena ini adalah data C, berarti tambahkan simbol Y. Gitu. Hanya ada Y dan C yang kita punya, jadi jangan pakai huruf atau simbol yang lain. Nah, habis itu udah beres ya Kak? Belum. Kita lakukan kali silang ya. Apa sih istilahnya ya? Dikali ya. 2 juta ini yang Y1 kita kalikan dengan si C2 ya. Dikali secara silang, nanti hasilnya 2 juta kali 24 kan itu 2 kali 24, 48 ya. Nah, kalau kalian hitung baik-baik nanti angkanya kurang lebih 4.800.000.000. Oh, ini nol semua nih. 000 uang semua ya. Ribu, juta, miliar, triliun. Oke. 4.800.000.000. Nah, setelah itu udah beres Kak. Ya jangan kali lagi, tapi untuk 2 hal yang tersisa. Si 2 dengan X1 dikali ya. 3 kali 18 itu kan 54 ya. Jadi nanti 5.400.000.000 ya, duitnya banyak banget, agak susah ngomongnya. Nah, kalau udah seperti itu diapain Kak? Kalian kurangi ya, angkanya kalian kurangi 4.800.000.000 dikurangi dengan 5.400.000.000. Allah Akbar, banyak banget duitnya. Nah, jadi berapa angkanya? Ya kurang lebih nanti dapatnya 600 miliar kayak gitu. Nah, kita tinggal masuk ke step terakhir, menentukan fungsi C. Tadi kan dia udah sebut caranya adalah angka yang ada di sini kalian harus bagi kedua-duanya supaya adil. Jadi minus 600.000 kita bagi dengan minus juta. Nanti jawabannya positif berapa? Iya 0,6, I-nya jangan lupa. Lalu setelah itu minus 600 miliar kalian bagi dengan minus juta. Nanti juga angkanya masih positif dan dapatnya 600.000. Nah, ini adalah fungsi C yang kita dapatkan dengan menggunakan cara cepat. Apakah jawabannya sama dengan yang di atas? Ya, jawabannya ternyata sama banget ya.
antara yang di sini dengan yang di sini. Aduh, mana HP tamu? Oke. Dan kalian bisa lihat perbedaannya. Kita kecilin lagi. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya pakai step 1 panjangnya dari sini sampai ke sini, itu pun lumayan rentan salah juga karena banyak banget drama pindah arus dan bagi-baginya. Kalau ini lebih simpel ya kan. Jadi insya Allah lebih mudah. Nah, kalau menentukan fungsi S gimana Kak? Bisa juga ya pakai cara seperti ini. Bisa. Jadi kalian tinggal ganti aja C yang ada di sini menjadi S dan lakukan step yang sama, dikurangi dan diganti simbolnya dengan simbol yang berbeda. Lalu kalian kali keduanya, lalu kalian selisihkan, sisanya pasti akan ketemu. Kayak gitu. Ya semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat kalian yang butuh cara cepat dalam mengerjakan fungsi C dan S. Karena dia sudah sangat sering bilang bahwa karena dia pribadi nggak terlalu menyukai cara cepat kalau kaliannya sendiri dari sisi materi atau konsep belum paham. Karena cara cepat baru bisa kalian gunakan kalau pemahaman konsep kalian udah matang. Oke, kan dia rasa udah cukup untuk kali ini. Ya, kalau kalian senang dengan video ini, bantu disupport dengan cara di subscribe dan di like serta di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Itu aja kali Pedias, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum.